Om Swastiastu. Ya, selamat pagi. Baik. Kabarnya hari ini? Baik. Yang tidak hadir ada? Ada. Siapa yang tidak hadir? Aditya Wikrama ya? Aditya Wikrama? Agus Pramana? Dwi Trisna. Nah, di area yang ini masuk? Masuk. Nah, jadi 3 orang ya. Dijaga kesehatannya karena udah mau deket sama sumatin akhir nih, jadi supaya kamu tetap sehat dan bisa belajar seperti biasa. Dijaga kesehatannya ya. Oke anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang kemagnetan. Bagaimana sifat-sifat magnet. Jadi ini mengingat juga waktu di SMP kelas 9 ya tentang magnet. Nah, ada salah satu ilmuwan Christian Orsif itu mengemukakan hasil pengamatannya. Siapa yang masih ingat apa yang ditemukan oleh Orsif? Ya, teriak. Yang pertama, di sekitar kawat misalkan yang dialiri arus listrik terdapat media magnet yang dapat mengaliri ke magnet baru. Terus yang kedua, arah gaya arah magnet yang menyimpang jarum kompas bergantung pada arah arus listrik yang mengaliri dalam penggetar. Oke, kita menemukan 2 kemarin ya. Yang pertama, betul sekali, terlihat tepuk tangan dulu buat kalian. Ternyata tidak hanya di sekitar magnet muncul medan magnet. Yang kita ketahui di SMP gitu kan ya. Oh, di sekitar magnet terdapat medan magnet. Ternyata ada di sekitar apa tadi? Penghantar yang berarus listrik, di sekitar kawat lurus yang panjang. Itu ternyata ada medan magnet. Dibuktikan dengan apa? Si Orsif itu menemukan bahwa kompasnya berinteraksi setelah di sekitarnya tuh ada penghantar lurus yang berarus listrik, gitu kan ya. Dan ternyata kita sudah mempelajari juga ada apa aturan atau kaidah apa yang mengatur arahnya. Ya tak? Oke, Julia, tepuk tangan buat Julia. Jadi yang mengatur itu adalah kaidah kanan kanan. Gimana kemarin kaidah kanan kanannya? Jempol itu arah apa? Betul, arah arus listrik. Sedangkan tempat yang ditekuk arah medan magnet. Ya, jadi kalian masih ingat. Nah, sekarang kita akan mempelajari konsep selanjutnya yaitu tentang gaya magnet. Ya, coba ibu punya sesuatu ini. Aduh, ibu bawa apa ini ya? Kipas angin. Akhir-akhir ini panas, jadi ibu bawa yang portable kayak gini. Menurut kalian kira-kira apa yang menyebabkan kipas ini baling-balingnya berputar ya, Cynthia? Karena ada baterai di dalam. Oh iya benar. Tapi itu nggak apa-apa. Pakai baterai sini sebentar. Oh pakai baterai ya, benar-benar. Karena ada baterai. Tepuk tangan buat Cynthia. Mantri. Karena dicas dulu. Oh iya benar. Karena barusan dicas ya. Nah, kita makan dicas loh. Enak banget. Terus benar Mantri, tepuk tangan buat Mantri. Ada lagi? Karena pakai baterai. Karena dicas ya Julia. Ya karena ibu hidupin onnya. Betul, tepuk tangan juga buat ibu. Nah sebenarnya selain baterai ini di dalam kipas ini juga ada satu komponen atau alat elektronik yang tidak boleh tidak ada. Jadi kalau misalnya itu nggak ada tapi kita isi baterai tetap nggak mau muter ya. Nah hari ini kita akan menyelidiki. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ini kita akan menyelidiki sebenarnya apa aplikasi dari konsep tersebut pada alat elektronik berikut. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini pertama menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besar dan nilai dan arah dari sebuah gaya yang disebabkan oleh arus listrik dan medan magnet.
Karena minggu lalu kita udah belajar tentang arus listrik dan medan magnet. Kita mempelajari gaya yang ditimbulkan dari pengaruh keduanya, interaksi keduanya. Itu satu. Yang kemudian yang kedua, kamu bisa mengaplikasikan konsep tersebut ke dalam sebuah motor listrik sederhana. Nah, ini udah keluar nih punya satu motor listrik sederhana. Ternyata kita akan membuat itu hari ini. Siap untuk belajar? Siap. Seperti yang sudah Ibu informasikan tadi, bahwa yang kita akan pelajari hari ini adalah apa? Gaya magnet, atau yang disebut juga dengan gaya Lorentz. Gaya Lorentz itu adalah sebuah gaya, gitu ya, yang ditimbulkan oleh interaksi medan magnet dan arus. Jadi seperti Hans Christian Ørsted yang sebelumnya itu menunjukkan fenomena bahwa ternyata di sekitar kawat lurus yang berarus itu muncul medan magnet. Lorentz juga menemukan hal yang serupa, bahkan lebih dari itu, bahwa ternyata sebuah penghantar yang berada dalam medan magnet itu ternyata muncul sebuah gaya yang membuat penghantar itu bergerak, yang disebut dengan sebuah gaya yang disebut dengan gaya Lorentz atau gaya magnet. Ya, dan kalau antara medan magnet sama arus listriknya itu saling apa ini namanya? Saling apa ini namanya? Tegak. Maka gaya yang dihasilkan itu adalah gaya yang paling besar, gaya yang maksimal. Gitu ya. Nah, ini dibahas oleh aturan tangan kanan lagi nih. Nanti nilai F itu, gaya Lorentz itu, gaya kan F ya, gaya Lorentz itu FL boleh gitu ya. Nilainya adalah B dikali I dikali L sin theta. Theta itu adalah sudut antara B dan I, antara medan magnet dan arus listrik. Jadi kalau ini tegak lurus, tetanya berapa? 90 derajat, sehingga nilai gaya Lorentz-nya menjadi maksimal. 90 itu satu. Ini nilai yang paling besar, ya. Jadi bisa kayak gitu. Gaya Lorentz-nya menjadi yang paling besar, BIL. B kali I kali L. Satuan gaya Lorentz itu adalah Newton. Satuan medan magnet apa namanya? Betul sekali. Sudah kita pelajari minggu lalu. Satuan kuat arus listrik? Betul. Kemudian ini adalah panjang penghantar atau panjang kawat. Harus dalam satuannya. Ya. Aturan tangan kanan kembali muncul di sini, sama seperti minggu lalu kita membahas aturan tangan kanan untuk arah medan magnet saja yang ada di sekitar penghantar, gitu ya. Kalau sekarang aturan tangan kanan untuk gaya Lorentz, ya. Jadi coba tunjukkan tangan kanan. Oke, kita punya apa aja ini? Jempol, 4 jari dan telapak tangan. Nah, jempol kemarin arah apa? Arus listrik. 4 jari medan kita tetapkan, jadi tetap sama. Sedangkan arah telapak tangan kita nggak nekuk lagi sekarang ya, tapi tetap terbuka. Arah telapak tangan ini adalah arah gaya Lorentz. Misal ini ada magnet utara selatan, kemudian ada arus yang arahnya ke atas. Kira-kira ini kawat penghantar. Coba tangannya gimana ya? Arah medan dulu deh, medan itu mana dulu? Medannya keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Jadi arahnya kemana ini? Ini utaranya di sini sayang, ini selatannya di sini. Begitu dong arahnya, benar nggak? Ya, gini dong dia. Begitu dong. Jadi kawat berarus listrik itu
dilingkupi oleh medan magnet. Dia dipeluk, dia berada dalam area medan magnet. Kalau misalnya kita ditanya kemana arah gaya lorennya dengan menggunakan aturan tangan kanan yang tadi, arah arus itu ke atas, sedangkan arah medan, betul kan? Betul nggak arahnya? Gitu kan ya? Maka arah gaya lorennya ke bawah. Jadi kalau digambarkan dua dimensi, apa gitu ya? FL-nya. Kita susah digambar. Kayak gini berarti FL. Nanti biasanya kalau di soal itu ada narasi ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, cross, dot. Nah itu arah. Kemarin kita belajar cross sama dot. Kalau cross itu kemana? Cross itu masuk di dalam. Dot itu keluar. Ya. Nah sekarang apa hubungannya dengan kipas yang tadi? Kalau kipas itu misalnya ibu udah pencet tadi, alasannya kenapa kipas ini hidup? Alasannya apa? Ada baterai, ada tombol on off gitu kamu bilang tadi ya. Misalnya nih ya, ibu nggak punya yang rusak soalnya. Coba kalau bayangkan ini rusak, terus ibu hidupin, udah ibu hidupin nih on off-nya, tapi masih nggak mau muter. Kira-kira yang menyebabkan rusak itu apa? Baterai baru loh, baru dicas. Baterai baru dicas. Kita tebak-tebakannya dengan menggunakan percobaan. Ya, kita berhipotesis dulu. Yang menyebabkan selain baterai tadi, kipas itu rusak. Ini kita akan menemukan beberapa faktor yang menyebabkan kipas itu berputar. Ya, komponen dari kipas itu berputar. Kita akan mencoba membuat alat yang disebut dengan motor listrik sederhana. Ya, kira-kira seperti ini. Kira-kira kamu bisa lihat. Terlihat ke belakang gambarnya? Ada sesuatu yang sama dengan kipas tadi? Apa yang sama dengan kipas tadi? Iya, sesuatu yang berputar, gitu ya. Oke, nanti kita akan temukan apa yang menyebabkan kumparan itu berputar dan apa yang menyebabkan kumparan itu tidak mau berputar. Sama seperti kipas ibu yang tadi. Ya, kita akan bandingkan dalam kerja kelompok. Ibu akan berikan LKPD. Silahkan kalian analisis secara berkelompok dengan menggunakan sumber belajar yang kalian miliki. Yang minggu lalu juga dipakai konsepnya. Siap? Oke, silakan duduk dalam kelompoknya masing-masing.
Fungsinya apa? Amplas itu? Fungsinya apa? Itu supaya amplas itu yang mengalir lemak. Kan ini mengalir ya. Nah, itu supaya ya. BI sama R. B-nya ini, ya kan? I-nya yang dari sini, dan L-nya ini kalau sebagai ini kawat pengantar, ya kan? Supaya jadi kalau baterai ini untuk menghadirkan arus listrik. Kenapa supaya arus listriknya dia keluar maksimal, keluarnya pasti keluar. Nggak boleh dia longgar. Kalau longgar kira-kira arus listriknya mau jalan nggak? Supaya dia kuat. Kamu boleh balik. Ini kan utaranya nih. Bawah boleh dibalik. Kan arah utara. Lilitan kecil atau besar? Lilitan 5. Jadi dibandingin sama lilitannya, kamu bilang ya. Nanti siapkan pertanyaannya ya. Harusnya menjelaskan terkait praktek yang tadi kita lakukan, yaitu motor listrik sederhana. Jadi bahan diskusinya itu yang pertama ada di rumah Budi kipas angin lama tiba-tiba tidak mau berputar meskipun sudah disebutkan ke listrik. Setelah diperiksa motor listriknya bermasalah pada lilitan kawat tersalga dan jam lemah. Pertanyaannya, mengapa kipas angin bisa berputar? Bagaimana jika lilitan kawat atau motor lemah? Bagaimana solusi agar kipas berfungsi kembali? Jadi, mungkin masih ada yang baterainya 1. kita pakai yang 3 blue. Ini yang masih 3 volt bisa ya? Ya. Oke kan? Terlihat berputar ya? Ya. Itu untuk yang 3. Jadi sekarang kita akan pakai yang 5 lilitan. Kayak gini. Wih, semakin kencang dia tadi. Tadi terlihat di awal langsung berputar. Tepuk tangan untuk kelompoknya sendiri. Menunjukkan fenomena silakan. Jadi hasil dari tabel yang tadi kita lakukan itu yang pertama kita lilitkan kita pakai 3 dan 5. Sehingga maksimal gaya badan ke bawah. Coba pakai kayak tangan kanannya sih. Harusnya naik. Utara selatannya kemana? Ya, berarti nah, harusnya naik utara ke selatan. Dan ini keadaan magnetnya bawah, gaya magnetnya masuk nih, masuk. Utara selatan arus listrik tadi kenapa ya? Ayo masuk nih. FL. Ya, kalau masuk itu kemarin kita belajar cross atau dot? Cross. Oke, kita boleh kasih cross. Berarti dia kan pasti berputar. Nah, jadi ada bagian dotnya di sini. Ya, seperti itu. Ya, dilanjutkan. Itu nomor 2. Ya, anak-anak sekarang waktunya diskusi kelompok antar kelompok. Silakan masing-masing kelompok yang tidak presentasi membuat satu pertanyaan kepada kelompok yang presentasi. Kita mulai ya. Oke, sudah siap? Ya, silakan yang ingin bertanya angkat tangan. Ya, kelompoknya bijak, silakan bijak. Ya. Izin bertanya ya, mengapa ujung kawat perlu digosok dengan amplas yang digunakan? Mengapa ujung kawat perlu digosok dengan amplas sebelum di
gunakan sebelum masuk ke peneliti. Silakan. Ini kan kawatnya itu digosok atau kecil tenaganya. Setelah digosok, kawatan kecil harusnya jadi besar. Seperti itu. Bisa diterima? Bisa. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok yang berkontribusi. Jadi supaya memaksimalkan arus yang keluar dari baterai, ya, karena arus itu akan melintasi kawat. Hambatan kawat kita perkecil dengan mengamplas. Jelas ya? Oke, pertanyaan berikutnya. Ya, Sugian Kaki, silakan. Apa jumlah lirikan kawat berpengaruh pada kecepatan putaran? Mengapa jumlah liritan kawat berpengaruh pada kecepatan kumparan? Karena tadi kelompok ini bikin ada dua ya. Ya. Ada dua liritan, yang satu liritan kecil, liritan 3, yang satu liritan 5. Silakan jelaskan. Jadi seperti rumus gaya Lorentz itu adalah ketika ini panjang kawat atau liritan kawat diperbesar, maka gaya yang ditimbulkan itu akan semakin besar. Begitu sebaliknya jika liritan kawat ini kecil, misalnya seperti 3 yang kami buat, itu perputarannya gaya Lorentz-nya itu sedikit, maksudnya kecil ya. Ya. Jadi gaya itu mempengaruhi kecepatan ya. Asumsinya gaya Lorentz itu mempengaruhi kecepatan putaran. Kalau liritan besar kan gaya Lorentz besar. Jadi kecepatannya juga kalau didorong dengan kencang gitu ibaratnya, maka kumparan itu berputarnya juga cepat. Kalau dorongan atau gayanya itu kecil, maka putarannya juga slow. Masuk akal? Oke, tepuk tangan buat yang presentasi sekali lagi. Ada satu pertanyaan lagi, boleh? Ya, silakan Andi. Izin bertanya, bagaimana arah medan magnet di sekitar kumparan? Arah magnet. Ya. Arah medan magnet di sekitar kumparan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Pandu. Jadi arah medan magnet itu dari selatan dari utara ke selatan. Jadi jika magnetnya seperti ini, maka arahnya seperti ini. Misalnya ini kan selatan, yang ini utara. Ya. Jadi medan magnet itu berpindah dari utara ke selatan. Yang ini utara, yang ini selatan, medan magnetnya seperti ini. Dari utara ke selatan. Ya, yang ditanya pada kumparan. Bisa nggak contoh ini kumparan? Misalnya ini dipasang. Ya. Yang ini. Dipasang. Ya. Ini arahnya. Nah, arah medan magnetnya begitu. Jadi kalau pada kumparan, jadi misalnya gini ya, ada kumparannya misalnya kotak kumparannya. Terus medan magnetnya misalnya di mana? Medan magnetnya misalnya ke kiri, gitu ya. Misal, ini misalnya utara, ini misalnya selatan. Kelihatan magnetnya di gambar, begitu. Sekarang tinggal arah arusnya kemana? Jadi kumparan itu nggak bisa dia memperlihatkan arah medan magnet saja. Pada kumparan itu yang muncul adalah arah keduanya, interaksi antara magnet dan arus listrik. Jadi dia akan terdorong, yang satu terdorong ke dalam, yang satu akan terdorong keluar. Gara-gara dua interaksi medan magnet dan arus listrik. Kalau ditanya bagaimana arah medan magnet di kumparan, arah medan magnet yang di situ adalah arah atas bawah. Tapi kalau pada kumparan nanti kelihatan dia masuk dan keluar. Bisa? Paham ya? Semuanya paham? Oke. Ya udah. Tepuk tangan dulu untuk yang presentasi dan pertanyaan. Tepuk salut dulu bisa? Oke, kita tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut. Oke. Kita simpulkan pembelajaran kita hari ini sebelum kita kuis ya. Siap? Nah, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Silakan katakan. Oke, Martin, silakan. Baik, dari pelajaran hari ini saya dapat menyimpulkan yaitu tentang gaya Lorentz atau gaya magnet. Ya. Jadi gaya Lorentz itu adalah percobaan interaksi antara arus listrik dengan medan magnet. Oke. Jadi gaya Lorentz adalah gaya yang muncul akibat interaksi arus listrik dengan medan magnet. Tepuk tangan buat Menteri. Kesimpulan berikutnya, ada lagi yang bisa disimpulkan selain definisi? Ya, Cynthia. Jadi Senja mau menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi gaya Lorentz. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya Lorentz apa aja tuh? Ini medan magnet, Satu. arus listrik, sama panjang kawat atau kumparan itu. Jadi semakin besar medan, semakin panjang misalnya lilitan kawatnya itu, maka gayanya
daya lolanya yang dihasilkan juga semakin besar. Begitu juga sama dengan arus listrik dengan medan magnetnya. Jadi berbanding lurus antara medan magnet, arus listrik, dan panjang kawat penghantar. Tepuk tangan buat Cynthia, betul sekali. Ada yang bisa menyimpulkan lagi? Baru 2 hal, ya teriak. Jadi gaya Lorentz itu dari pengaplikasiannya ya mungkin banyak orang yang belum sadar. Jadi gaya Lorentz itu dalam pengaplikasiannya mungkin sering kita gunakan kayak kipas angin, mobil listrik, terus sama ini apa tuh blender. Blender. Ya. Ya, kesamaan dari 3 alat-alat itu, alat listrik itu kipas angin, bor listrik, blender itu apa kesamaannya? Dari energi listrik gitu ya. Iya, kesamaannya adalah mereka memanfaatkan energi listrik menjadi energi gerak, dan itu bisa terjadi akibat motor listrik sederhana yang menggunakan konsep gaya Lorentz. Tepuk tangan buat Ria, betul sekali. Oke, mungkin kita minta satu anak ya. Apa kira-kira yang paling sulit? Kita refleksi yang masih sulit dipahami dari pembelajaran hari ini. Setelah itu kira-kira ke depannya mau gimana? Siapa yang masih sulit? Misalnya bagian ini Bu saya sulit, di bagian menghitung, di bagian yang mana yang dirasa sulit? Di bagian praktikum tadi itu yang gagal itu di bagian mana? Julia mungkin boleh? Jadi kan tadi Julia melakukan percobaan. Ya. Jadi percobaannya itu ada yang kawat dililit 20 sama 5 kali. Jadi di percobaan Julia tadi Julia datang di kawat yang lilitannya 2 kali itu muternya lebih cepat dibandingkan kawat yang 5 gitu. Julia tadi bingung gitu. Oh, ternyata berbeda dengan teori gitu ya. Nah, mungkin ada faktor lain seperti misalnya baterai. Mungkin Julia menggunakan yang lilitan 2 itu lebih dulu daripada yang lilitan 5. Sementara yang lilitan 5 itu baterainya udah dari tadi dipakai atau bahkan mungkin tidak dibuka. Jadi arus listrik terus berjalan. Ya, sehingga yang meskipun dia lilitannya banyak ternyata putarannya juga lebih lambat gitu loh. Gak terlalu signifikan, lebih cepat sesuai dengan teori gitu ya. Ternyata arus listriknya sudah terpakai, arus listriknya sudah kecil. Mungkin seperti itu ya Julia ya. Oke, terjawab sudah? Oke, mari kita tepuk tangan untuk semuanya. Sudah hebat, sudah mau berusaha, sudah good job dan sudah berhasil menyimpulkan ya. Sekarang boleh dikeluarkan smartphone-nya. Kita akan coba tes pemahaman konsep kalian menggunakan Kahoot ya. Kita coba di materi gaya Lorentz. 20 detik lagi. Boleh keluar sih, masuk lagi. Hanya 8 orang yang menjawab ini. 10 detik lagi ya. Masih di papan. Yang paling orang 5, good job. Ada 11 orang. Next ya. True or false? Benar atau salah? Sejajar. 10, 9, 8, 7, 6. Salah. Jawabannya adalah salah. Yang benar apa? Ya, yang benar. Lagi. Benar atau salah? Benar. 3, 2, 1. Benar. Karena skill 0 itu berapa? Oke, kita cek budaya. nomor 3 dirayu oleh Wahyu. Guna. Anau. Siapa? Oh, Wana. Oke, tepuk tangan buat Wana. Bisa diulangi gayanya?
Pada asal. Ada siapa nak bergerak? Baik, sebelum mengakhiri kemuliaan hari ini kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Si Ratu dan Aswa